Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiza Zahra Rahma dengan nomor induk mahasiswa 24010500525 dari rombel M angkatan 2024. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan UTS, bimbingan dan konseling. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu pengetahuan dasar BK. Yang pertama ada mengapa BK diperlukan di sekolah. BK diperlukan di sekolah bukan hanya untuk mengatasi permasalahan, tetapi juga sebagai upaya perkembangan preventif dan proaktif untuk mengoptimalkan potensi siswa atau dalam prinsip perkembangan. BK bertindak sebagai jembatan antara kurikulum akademis dan kebutuhan personal atau sosial siswa. Kemudian ada pengertian persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Perbedaannya yaitu bimbingan adalah layanan yang lebih luas atau preventif, informatif, dan pengembangan. Sedangkan konseling adalah layanan inti yang lebih dalam atau individual atau kuratif dan pemecahan masalah. Kemudian persamaannya yaitu keduanya saling melengkapi dalam spektrum layanan BK. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Fungsinya yaitu BK menekankan pada fungsi pemahaman atau memahami diri dan lingkungan, dan fungsi pengembangan sebagai fungsi utama BK pada abad ke-21. Kemudian orientasi BK yaitu analisis pergeseran dari orientasi kuratif tradisional ke orientasi perkembangan. Kemudian ada asas-asas dan prinsip-prinsip BK. Asas BK yaitu ada asas kerahasiaan atau mutlak, ada asas kekinian atau penyelesaian masalah saat ini, dan asas keterbukaan atau kemampuan siswa. Kemauan siswa. Kemudian ada prinsip BK yaitu bahwa BK ditujukan untuk semua siswa, bukan hanya yang bermasalah, dan bahwa program BK harus bersifat terpadu dan berkesinambungan. Selanjutnya ada landasan dan kedudukan BK. BK memiliki landasan psikologis atau perkembangan individual, pedagogis atau pendidikan, dan sosial budaya. Kedudukannya adalah integral dalam sistem pendidikan nasional, setara dengan bidang kurikuler dan administrasi. Kemudian ada 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. BK berada di bidang layanan khusus atau pendukung yang fungsinya untuk mendukung optimalisasi bidang kurikulum atau pengajaran dan bidang administrasi atau manajemen. Kemudian ada keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Keunikannya yaitu guru fokus pada transfer pengetahuan atau informasi kognitif, sedangkan konselor fokus pada perubahan perilaku dan pengembangan keputusan atau afektif. Keterkaitannya yaitu keduanya harus memiliki kerjasama tim atau kolaborasi, di mana guru sebagai informan dan konselor sebagai fasilitator perubahan. Kemudian ada karakteristik dan kompetensi pendidik abad 21. Pendidik abad 21 termasuk guru BK harus memiliki kompetensi teknologi atau inovasi dan komunikasi empati. Komunikasi empati bukan sekedar simpati, tetapi kemampuan untuk memahami perspektif siswa dan mengkomunikasinya kembali, yang menjadi kunci dalam membangun trust dan hubungan konseling yang efektif. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu penerapan BK oleh guru kelas SD. Yang pertama yaitu penerapan fungsi BK yang berfokus pada pencegahan dan pengembangan serta penyaluran. Untuk yang pertama yaitu pada fungsi pencegahan, yaitu
Guru kelas SD menerapkan melalui pembiasaan positif dan menyampaikan norma dasar. Contohnya apa? Contohnya dalam membuat jadwal piket yang adil, bukan sekedar tugas, melainkan upaya mencegah konflik dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Kemudian ada fungsi pengembangan, yaitu guru SD dapat menerapkan melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran. Contohnya, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru meminta siswa untuk berdiskusi dalam mengembangkan keterampilan sosial, bukan hanya membaca teks. Guru juga dapat memfasilitasi setiap siswa untuk menemukan minat dan bakatnya dalam kegiatan belajar. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi penyaluran, yaitu guru mengarahkan minat siswa pada kegiatan ekstrakurikuler yang disukai atau yang sesuai dengan siswa tersebut. Kemudian yang kedua ada penerapan orientasi BK. Di sini ada orientasi perkembangan, di mana guru kelas harus memahami tahap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa SD. Contohnya, jika seorang siswa kelas 1 belum bisa membaca, guru tidak boleh menghakimi, tapi harus melihatnya sebagai tugas perkembangan yang belum tuntas. Lalu, memberikan bantuan belajar atau remedial yang disesuaikan dengan tahap perkembangan tersebut. Pembelajaran selalu disesuaikan dengan fase pertumbuhan siswa. Kemudian yang ketiga ada penerapan asas BK. Yang pertama yaitu ada asas kekinian, di mana guru harus membantu siswa mengatasi masalah belajar atau sosial yang sedang terjadi saat ini. Misalnya seperti bullying dan tidak menunda penanganannya. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana guru harus menciptakan iklim atau suasana kelas yang aman dan suportif agar siswa berani bertanya, berpendapat, dan mengakui kesulitan tanpa takut dihakimi. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana guru dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar atau bantuan belajar atas dasar keinginan sendiri dan bukan paksaan. Selanjutnya dapat saya simpulkan, sebagai calon guru kelas SD, penerapan BK bukanlah menggantikan tugas konselor sekolah, melainkan menjadi guru pendamping di garis depan yang mengaplikasikan fungsi, orientasi, dan akses BK untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik, preventif, dan mengembangkan potensi setiap peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.